Kenapa orang Protestan itu tidak mau beribadah dalam satu gereja dengan orang orang Katolik? Astaga. Mengapa orang Protestan tidak mau gereja satu ibadah? Orang Protestan dengan Katolik bisa kok satu ibadah bersama-sama. Masa sih? Iya, bisa. Beda sama Muslim. Yang satunya itu yang apa yang cingkrang itu? Lu Salafi. sholat di sana di pel loh. Nah, jadi gini Pak Munir. Munir Gini. sholat yang ke kaki cingkrang langsung di pel. Jadi gini Pak Munir, mengapa Katolik dan Protestan itu tempat ibadahnya berbeda? Karena kan di gereja itu kan ada administrasi namanya Pak Munir. Administrasi gereja itu kan harus tertib. Contoh ketika anaknya mau diberkati, masa nggak tahu di mana dia beribadah tiba-tiba diberkati, kan bingung kita. Jadi ada namanya di situ nilai-nilai pastoral, nilai-nilai daripada administrasi, yaitu diterapkan. Siapa yang memberikan nama ke setiap gereja itu? Iya. Misalkan AKBP, iya apa itu? AKBP itu kan Huria, Kristen, Batak, Protestan. Bahasa Indonesia Huria itu kan gereja, Kristen, Batak, Protestan. Yaitu penamaan, itu kan organisasinya. Ya kan gini Bang. Oh maksudnya dinamakan sendiri ya? Atau iya. Sama seperti ini Pak Munir. Masjid Al-Mustaqim, Masjid Tralalala, ya ini namanya itu. Selain Batak nggak masuk HKBP ya? Boleh Pak, orang lain masuk ke HKBP. Masjid itu Pak, itu nama masjid yang benar itu organisasinya NU misalnya. Oh iya, Muhammadiyah. NU, Muhammadiyah, Salafi, Sunni, Syiah, masjidnya DII ya, di LDII. Langsung dipel, selesai nggak pergi dia dipel langsung. Jadi Katolik itu Protestan itu walaupun beda denom itu tetap satu gereja gitu. No, lu nggak satu gereja, boleh ke gereja masuk boleh, gak ada yang larang. Ya aku kan nanya beribadah tadi. Iya beribadah juga boleh. Aku masuk ke gereja Katolik. Aku sekolah SD Katolik. Enggak, maksudnya ke gereja. Masa sekolah di gereja, bro? Iya ke gereja. Emang sekolah beribadah gitu kan. Kalau kan Anda beda denom gitu kan. Tanya sama orang Katolik. Sekolah Katolik itu diarahkan ke gereja enggak? Pernah ke gereja enggak sekolahnya? Enggak, maksudnya gini, Bang. Anda ini satu gereja tuh beda denom gitu. Mau enggak beribadah satu gereja? Loh, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Wah. Ini Katolik gimana masuk penjelasannya nanti nggak sesuai nanti marah pula nanti. Enggak ada, kau tunjukkan orang yang najis masuk, orang Kristen Protestan najis masuk gereja Katolik. Kau jangan aneh-aneh kau. Kayak gitu lah. Oke, ganti pertanyaan ya. Ya. Apa saja hasil konsili? Lalu bagaimana? Kenapa diadakan konsili itu? Kenapa? Silakan. Waduh, kalau konsili Kerben aja lah. Aku kurang paham konsili. Konsili mana dulu? Ada 7 konsili. Oh, konsili itu kan semacam musyawarah rapat untuk membicarakan satu topik-topik yang menjadi isu hangat di tengah-tengah gereja, di lingkungan gereja atau di luar gereja. Itunya konsili. Termasuk sebentar. Siapa Tuhan gitu? Bukan. Majelis Ulama apa kalau Islam itu apa? Sama seperti Majelis Ulama Indonesia. Contoh ya, kemarin ada satu kasus tentang undang-undang perlindungan wanita. Rupanya ini nggak cocok ini. Akhirnya diadakan rapat. Ulama apa? Lalu hasilnya apa aja, Bang? Hasil konsili itu, Bang? Ya, konsili itu salah satu hasilnya banyak sebenarnya. Salah satu itu pengakuan iman rasuli. Salah satunya menentukan Yesus sebagai Tuhan atau bukan? Bukan. Tidak ada. Enggak. Jadi gini, kalau masalah Yesus Tuhan, sebenarnya rasul-rasul itu menuliskan yang di Alkitab itu benar, Tuhan. Karena dia sudah mengenal. Dari awal itu sudah. Bukan diangkat. Kau Tuhan yang aneh Munir. Iya, jadi Yesus itu sudah disebut Kurios, bahkan sebelum lahir pun sudah dipanggil dia Kurios, Tuhan.
Makanya Elizabeth ngomong sama Maria kan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang menjumpai aku, katanya. Lalu kenapa Bang diadakan banyak konsili itu? Ya, makanya saya bilang sekarang Banyak gini, bidat. sebentar, MUI apakah kayak istimewa ulama itu apakah satu kali seumur hidup? Kan tidak. Mereka musyawarah MUI untuk memutuskan persoalan yang ada di tengah-tengah keadaan. Kemarin mereka sidang Iya. menentukan uang kripto uang kripto haram. Itu contoh-contoh. Jadi sholat 5 waktu itu gerakannya kayak gimana? Itu nggak ada di Quran dan hadis. Kayak gitu kok. Munir ini aneh. Jadi itulah seperti itulah konteksnya konsili. Jadi kalau bukan membuat gini, Bang, kan masuk akal nggak Bang? Kan ajaran yang dianjurkan hanya kasih gitu. Masa diadakan konsili segala masalah ibadah sih? loh. Cuman kasih kan satu aja itu. Sekarang apa Pak Munir harus berpikirnya gini. Ya di Al-Quran juga nggak ada disuruh para ulama harus membuat istimewa membahas uang kripto. Nggak ada di Quran itu uang kripto. Tapi kenapa mereka bahas uang kripto? Jadi makanya kan teksnya itu kan harus diketahui Pak Munir. Pakai BH. Iya, BH pakai itu BH nggak boleh katanya. Nah, Itu lain-lain macam-macam kemarin itu sampai heboh juga itu. Masa? Iya, ada kemarin bicara BH itu. Coba Pak Domba. MUI BH gitu. Iya, keluar banyak itu. Muncul. Gelantungan BH jadi jemuran. Iya. Gini Bang, yang ingin aku tanyakan dari dulu Bang. Kemarin kan kalau gambar Yesus itu kan sudah tahu kan. Lalu dari mana kau tahu itu gambar Bunda Maria itu Bang? Sosok wanita. Iya kenapa? Apakah ini Pak Munir. Ini Pak Munir ya. Itu? MUI berat tidak haram pamer likuk tubuh yang dilarang. Mereka pun rapat hanya untuk berbicara tentang BH ini. Tak usah lah kau bicara BH. Iya Pak Munir tabahkan hatimu. Biar itu contoh. Ini contoh rapat. Jadi kaitannya dengan konsili. Konsili itu juga seperti itu. Ada topik-topik hangat atau persoalan-persoalan di internal yang harus diselesaikan. Dari dulu ingin aku tanyakan Bang. Jadi patung Bunda Maria itu yang sekarang itu adalah apa benar-benar itu Bunda Maria? Bukan. Itu ilustrasi aja bahwa seorang wanita dan seorang anak yaitu Yesus. Gitu. Kalau miripnya nanti kan di mana ada detailnya nggak ada, tapi menggambarkan. Itu loh. Sama seperti Muslim. Iya. Cuma sama seperti Islam menceritakan sosok Nabi Muhammad, wajahnya bersinar. Ini Bang. Nggak kelihatan. Tanya lagi Bang. Itu kan di kitab Injil itu ada nama Paulus, Bang. Lalu siapa yang menuliskan ke dalam PB itu, Bang? Kenapa? Siapa yang menuliskan itu? Nama Paulus. Dia murid-muridnya Yesus. Paulus sendiri. Di kisah para rasul kan banyak. Makanya kau baca Alkitab baik-baik. Paulus mengejar-ngejar murid. Enggak di mana itu? Murid-muridnya itu kan bukan di Yohanes atau Lukas, Bang. Itu kan berarti rasul enggak ada Paulus di Yohanes Matius, Lukas, Markus, Yohanes enggak ada. Kau aneh-aneh kau. Iya enggak ada. Lalu kenapa? Siapa yang menulis kisah para rasul itu, Bang? Semua para murid. Walaupun sekarang Injil itu siapa yang nulis? Kisah Rasul itu ditulis oleh Lukas. Lukas itu seorang dokter yang mendampingi Paulus dan para rasul dalam pelayanan. Kalau siapa Bang para saksi yang dimaksud Lukas 1 itu Bang? Ya para saksi itu ya murid-murid Yesus yang 12 dan 70. Itu loh 50. yang diperintahkan siapa dulu? Ring pertama itu. Iya, ring pertama lah. Ring 72 termasuk masih di situ sama ring 500. Begitu ya, Bang ya? Iya. Jadi kan murid Yesus kan ada yang 12, itu yang pertama. Ada yang 72, gelombang kedua. Siapa ada yang 500. Siapa aja para saksi itu? Yang 12 itu?
Iya, murid-murid Yesus, Simon Petrus, Yakobus. Apa termasuk Lukas, Bang? Bukan. Lukas itu masuk Murid. dalam kelompok 72. Jadi bukan ring pertama, tapi kelompok 72 murid dia. Itu nanti bisa dibaca di buku Gereja bidadari ya? Ortodoks, Bukan ya? buku ortodoks yang apa apa namanya? Sarim apa namanya itu, Bro Iring tahu namanya itu. Lupa aku, susah. Oke, Bang. Jadi gini, Bang. Aku yang ingin kutanyakan, Bang. Dari keempat Injil itu, mana yang apa ya? Aduh. Ini, Benar Bang, semua, mana benar semua. buktinya, mana dasarnya gitu kan? Anda kalau keempat penulis Injil itu termasuk ke dalam muridnya Yesus yang ke-12, Bang. Ya, kesaksian gereja Matius, lah. Yohanes, Matius. Lukas muridnya Paulus, Markus Iya. muridnya Paulus, Petrus ya muridnya Paulus juga. Iya. Mau macam mana? Lalu Lukas itu murid keberapa, Bang? Murid Yesus Yang ke-70 itu loh. 72 murid Yesus. 72 itu ya. Oke. Yang keempat penulis Injil itu siapa ya? Markus, Yohanes. Markus itu muridnya Petrus. Nah, Matius murid itu Yesus, Matius itu muridnya Yesus. Yohanes. Lukas murid dari 72. Yohanes murid Yesus langsung. Murid 70 lah. 72 kok. 70 Hmm. murid dong. Oh iya 70 ya. Ayo. Nah ini gara-gara domba ini. 70 murid, salah satu Iya. 70 murid. Iya. Aku udah bilang 70, kau bilang 72 ya udah. Iya, mulai Airben ini gimana ya? Udah lah, berantem dulu lah. Betul 70. Iya. Aku teringat Septuaginta. Bukan 72 bidadari ya. Oh iya. Mungkin. Septuaginta juga 70 tua-tua kan setauku. Udahlah itu. Ini, Bang, apakah ada, Bang, dari ke-12 muridnya itu yang mengatakan kalau Roma itu sebagai apa ya? Artinya pusat lah gitu kan. Nah, itu kita harus lihat dari sejarah. Jadi memang sejarahnya jadi kan Petrus itu kan ditunjuk sebagai pemimpin para rasul. Nah, Petrus itu ke Roma. Akhir-akhirnya dia di Roma sampai dengan Paulus. Nah, disitulah karena pemimpinnya di Roma ya pusatnya di Roma. Jadi Begitu. penjelasannya nggak ada dalam Alkitab ya, Bang? Lah itu kan penjelasan sejarah, itu ada di sejarah, Pak. Sejarah maksudnya ya Sejarah ya kan gereja. kalau ada di Alkitab itu kan meragukan juga sejarah itu. Enak saja kau. Ya namanya sejarah kan. Lah sejarah kan sejarah umum loh, nggak cuma sejarah Alkitab Ya, doang loh. kasihanilah dia karena mereka Bukan dia nggak cerita punya di Al-Quran sejarah. nggak jelas. Iya, karena mereka nggak punya sejarah yang jelas gitu. Jadi kasihanilah mereka. Kasihanilah mereka. Ya, maksudnya gini, Bang. Memang gini ya. Kalau kita bicara sejarah dengan saudara kita Muslim, memang saudara kita Muslim itu kebingungan Karena mereka nggak punya sejarahnya. Karena bukan Lalu hanya itu. apa yang berdasarkan Alkitab, Bang? Apakah ibadahnya kan? Apakah itu sejarah juga ibadah di gereja? Itu namanya tradisi lisan. Jadi itu kan kalau misalnya itu namanya tradisi lisan memang gitu. Itu ada gitu, tapi nggak ditulis di dalam Alkitab karena Alkitab itu fokusnya itu adalah Yesus. Yang ditulis itu tentang Yesus sebenarnya. Oh, termasuk ibadah yang alat musik itu, Bang? Pakai alat musik itu. Itu Iya. kan ada nggak Yesus atau ke-12 muridnya itu pernah melakukan peribadatan dengan menggunakan alat musik itu? Apakah itu menurut sejarah juga? Ada. Di mana? Aku nggak Kalau pernah dapat gini ayatnya, ya, jadi gini. nggak pernah dengar maksudnya. Jadi gini, kalau kita bicara konteks ibadah di PL, itu kan berpusat di tabernakel ya. Di tabernakel, kemudian bait Allah. Kalau masuk ke dalam ruangan ibadah itu, memang tidak ada di sana yang namanya di dalam itu main musik. Tapi yang ada korban, mempersembahkan korban sajian, meja roti sajian, dan lain sebagainya. Tetapi di luar itu ada musik. Itu hal yang wajar. Tetapi Oh, jadi bukan iya. yang Tunggu, aku share screen biar matanya si Anu belalala. Nah, Yesus sendiri ya. terus gini ya Pak Munir. Nih.
Nih. Ini omongan Yesus loh. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami nyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Nah, musik. Musik. Nah, Yeay. jadi gini ya. Jadi Musiknya koplo apa? Dangdut sebentar. apa? Sebentar. Gambus. Jadi gini Pak Munir. Ya. Oke. Jadi bangsa Israel atau kerajaan Israel waktu itu ketika mereka ada acara-acara, mereka menyanyikan pujian-pujian rohani dan itu di luar tabernakel ya. Itu dalam perayaan-perayaan untuk memuji-muji Tuhan melalui syair puji-pujian. Termasuklah di dalamnya kitab Mazmur. Jadi orang Kristen mengikuti apa yang sudah dikerjakan oleh Bani Israel itu, memuji-muji Tuhan dengan alat musik. Tapi kalau perintah dari Yesus nggak ada, Bang ya? Ya, jadi gini, tadi sudah dibacakan domba bahwa Yesus dan murid-muridnya menyanyikan puji-pujian juga. Ya kan nggak diperintah, Nah, Bang. jadi gini, orang yang dewasa itu kan tidak mesti diperintah, Pak Munir. Dilarang nggak? Iya. Kan gini, dilarang. Sebentar. Mana dilarang? Sebentar. Enggak, gini. Supaya Pak Munir punya pola pikir yang bagus. Saya mau ajari. Jadi gini Pak Munir ya. Kalau Pak Munir seorang direktur, ada seorang bawahan mengerjakan pekerjaan hanya diperintah, Pak Munir pasti pecat itu orang. Tapi kalau bawahannya Pak Munir, tanpa Pak Munir kasih instruksi, dia sudah kerjakan tuntas. Itu baru namanya bawahan yang bagus. Misal kau gini, Bang. Sebentar dulu. Iya. Diselesaikan dulu dong Pak Munir, gantian dong. Jadi kami orang Kristen tidak mesti lagi dibilang ini itu. Kami cukup melihat teladan apa yang dibuat oleh Yesus. Kami mengerti, kami menyadari apa yang harus kami lakukan untuk memuliakan, memuji, membesarkan Allah. Karena kami sudah dewasa. Jadi kalau hanya disuruh, kalau kamu mau pergi ibadah, cuci tangan, 3 kali percik sini, begini. Itu anak kecil. Kan dipanggil-panggil. Iya, dipanggil-panggil lagi. Kalau kita enggak gitu lagi, Pak Munir. Ya Allah sholat. Misal gini, Bang. Anda punya bos, Bang. Ayo Munir sholat. Misalkan Anda punya bos, kamu nggak disuruh ngambil uang, lalu kamu ngambil uang. Beda Pak Munir. Marah bosnya. Kalau saya ngambil uang lewat saya bekerja, di mana di perusahaan itu sudah ada uang untuk dikelola. Bos besar. Tapi kalau ngambil uang itu namanya kan mencuri. Itu kan sudah di luar peraturan. Sama, Bang. Gini Nir. Nir, kamu punya pembantu nggak, Nir? Punya. Punya pembantu ya? Pembantumu kau suruh apa kerja? Ya, suruh nyangkul, suruh merumput, iso. Tapi kalau nggak disuruh, kamu mau kerja dia. di sini nyangkul, ini bersih rumah, ini ya. Harus jelas, iya kerjaannya harus jelas. Ya, Jadi gajinya tuh dia supaya nggak kaget-kagetan. Oh, Ini gitu. kerjanya berat amat, kamu nggak bilang kerjanya ini, kalau tahu gini aku nggak mau, kan gitu. Jadi kita berarti kau menipu. Jadi kalau orang jadi pembantu itu biasanya untuk bersih-bersih rumah toh. Ya. Tapi dia enggak bersihin taman. Tunggu dulu. Ya, caranya bersihin gini. taman. Caranya Terus gini. putarkan lagu dulu nih si Munir ini, lagu Arab nih, lagu Arab rohani nih. Biar dia terhibur dulu. Bagus lagunya, cantik-cantik orangnya. Udah Ayo. tahu. Gini juga Mana? Pak Munir. Sebentar. Jadi orang Kristen itu kan menerima kitab perjanjian lama juga secara utuh Pak Munir. Di dalam kitab perjanjian lama, khususnya kitab Mazmur, di situ ada perintah untuk pujilah Tuhan dengan kecapi, pujilah Tuhan dengan teracap, dengan gambus, menari, dan lain sebagainya. Dan itu bagi orang Kristen adalah firman Tuhan juga. Memiliki posisi yang sama dengan kitab Injil dan kitab Rasul-Rasul. Jadi makanya saya bilang orang Kristen itu kan komunitas orang yang sudah dewasa. Bisa mengerti, memahami isi hati Tuhan. Bukan seperti anak-anak yang harus dimemei, dicucuk hidung, dan lain sebagainya. Bukan begitu lagi. Jadi tarak berpikirnya yang harus Pak Munir bisa mungkin luruskan. Bagaimana My Life? Betul Pak?
Ya enggak betul Bang, karena apa yang Yesus perintahkan itu harus yang dikerjakan. Kalau Yesus enggak perintahkan enggak usah. Misalkan nih ibadah apa ya di gereja itu kayak tepuk tangan, kayak mengangkat Kasih besi. ayatnya lah Munir ini. Munir ini kayak Ya, seperti ini nggak pernah nih. baca Alkitab nih Manual. Munir. Munir, kamu pernah baca Alkitab nggak? Misalkan dikapani, apakah itu perintah Yesus dihiasi itu? Kan gitu. Lah itu kan supaya tidak serem aja. Masa dikasih itu? Nggak apa-apa dong pakai pakaian seperti biasa aja. Kita kan kalau mati itu untung, Pak. Kalau kau mengikuti Ini. Yesus, ikutilah yang apa Yesus lakukan. Kalau Ini mati, Apa yang di Yesus lakukan? Ini nih Kalau Pak mati Munir di ya. Pak Munir baca ya. Nggak ada aturannya itu. Pak Munir lihat ini ya. apa itu? Ini kau lihatlah. Mazmur. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Itu hari kiamat bro, Dan- kalau tiupan sangkakala gitu bro. Loh, sangkakala dipakai kok dalam ibadah orang Yahudi. Itu Dalam kayak trompet puji-puji. itu. Nggak Iya. dia si Pak Munir nggak pernah lihat itu. Biarin aja. Iya. Itu bukan kitab yang disebarkan oleh Yesus ini, PL ini. Jadi Katanya Yesus itu makanya kan membawa- gini. Berarti di kamu Sodom punya telinga tadi kayaknya belum dikorek. Iya, coba ambil korek telinga dulu. Udah ini Soalnya ada saya kan sudah iya, kalau nggak bisa lagi kamu korek pakai cotton bud, di rumahmu ada pisau itu aja pakai korek bisa. Gini bang. Tar saya selesaikan dulu. Orang Ya, itu. Kristen itu berpedoman kepada kitab PL dan PB. Bukan hanya 4 kitab Injil, tapi seluruh kitab di dalam Kejadian sampai Wahyu. Yang dibawa Yesus apa? Yang disuruh perintahkan disebarkan ke seluruh dunia. Apakah PL, apakah Mazmur, atau Yang disuruh disebarkan Yesus itu adalah Injil keselamatan. Yaitu Injil kanonik kan? bukan, kamu nggak bisa bedakan Injil dengan kitab Injil. Itu kabar baik artinya. Nah, Injil keselamatan. itu kabar baik beritanya. Kitab Injil itu adalah tulisan tentang Injil itu. Jadi di sini Pak Munir tidak bisa bedakan Injil dengan kitab Injil. Itu dulu harus Pak Munir tuntas memahami kitab Injil dan Injil. Kalau itu nggak bisa kamu bedakan, Yesus bisa menjelaskan lebih jauh lagi. Ini Pak Munir. Pak Munir tidak tahu ya. Ini Pak Munir mau tanya Pak Munir. Apa namanya? Nabi Daud itu yang terkenal apanya? Bukannya syair puji-pujian syukurnya. Kenal. Iya, tapi kan kalau itu kan bukan perintah Yesus. Syair pujian syukur itu ya pakai kecapi, pakai jumlah dan lain-lain. Barang siapa percaya kepada yang aku katakan, dia akan selamat. Sekarang itu kan Mazmur bukan perkataan Yesus. Apakah ada perintah Yesus untuk mengimani PL sebagai landasan untuk beribadah? Kan nggak ada. Karena itu hanya Emang beribadah tuh kayak apa sih Pak Munir? Alkitab itu kan tuntunan untuk cara beribadah. Ini loh seperti ini ibadah tertulis di Alkitab itu. Nah sekarang ada nggak perintahnya untuk mengimani atau mengikuti syariat kitabnya Musa atau kitabnya Daud? Kan nggak ada. Makanya saya bilang sama Pak Munir, Kristen itu tidak berbicara syariat. Kristen itu berbicara relasi bagaimana kita menunggal ning Gusti Allah. Iya, tapi Yesus beda, Bang. Yesus berbicara syariat. Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Iya. Ikutilah apa yang aku lakukan, gitu kan? Nah, sekarang Yesus tadi kan sudah ada puji-pujian toh Yesus. Sudah dibaca domba tadi ayatnya. Kan udah dibaca tadi ada ayat bahwa Yesus dan murid-muridnya itu bernyanyi memuji Tuhan. Walaupun Allah semuanya di surga.
Kan Jadi nggak Pak Munir, semuanya yang Yesus Pak Munir itu lakukan. ingat jawaban dong, ingat Kalau jawaban. bisa. Masa nggak kamu ingat tadi udah diceritakan bahwa kita mengikuti teladan dan Pak ajaran. Munir makin ke sini makin itu aja ya. Cantik ya. Makin Makin gobloknya. Kelihatan goblok. lu Aku yang kalau sejarah kamu bang yang yang bilang. yang aku menyerah itu kalau bicara sejarah bang. Kalau cuman tanya-tanya gini ya bisa aku lah. Kalau sejarah itu buntu pikiranku bang. Itu kan Iya. pengalaman Pak Munir tentang ibadah di Kristen itu kan belum tahu. Jadi kalau Pak Munir mau tahu kan nanya, jangan protes dulu Oh iya. gitu. Iya kan aku kan nanya supaya Anda mengeluarkan dalil. Enggak, Gini Pak kalau Munir. dalil sudah Benar, banyak. benar. Kami itu mengakui bukannya hanya kitab perjanjian baru, perjanjian lama juga. Semua Jadi- itu ada hubungannya. Enggak, Kami gini. nggak bisa ambil satu-satu, lalu Jadi orang yang sananya ditanya, tidak diambil juga, itu nggak benar. jadi orang ditanya itu jangan maunya diiyain, kulon nuwun, apa Enggak, menurut itu pendapat kan lain. kayak gini Pak Munir. Kan ada orang yang Enggak, Laris. satu, memang dia bukannya dia mau pengen tahu, tapi dia mau pokoknya membantah aja apa yang disampaikan. Ada orang yang begitu. Ya seharusnya kan ya memang nggak ada, kami buat sendiri kan selesai gitu kan. Nggak ada begitu. Itu Pak Munir yang ngomong, yang klaim gitu. Itu udah berabad-abad Pak Munir. Bukan kita itu tradisi gereja itu tetap ada kita bawa. Dan itu tidak menyalahi apa yang ada di Alkitab. Oh gereja sudah ada sejak Yesus ya bang? Oh udah. Sejak Apakah Petrus itu dia mendelegasikan Apakah bentuknya seperti sekarang pakai kursi gitu? gereja itu adalah umat Tuhan itu sendiri. Iya maksudnya kan nggak pakai kursi kayak sekarang kan? Kita yang percaya itu disebut gereja. Oke, sekarang gini Pak Munir. Hah? Baginda Nabi dulu pernah nggak naik sepeda motor? Karena nggak ada. Kalau Oh, tapi iya. kalau kursi ada kalau kursi. Kan Jadi kita kalau tadi- oke, bentar. Kalau Pak Munir dulu Baginda Nabi nggak pernah naik sepeda motor, besok sepeda motormu itu kau bakar aja, jalan kaki ini kamu. Ini kan bicara enggak, kursi. Dulu iya. ada kursi. Cuman kita kalau tidak dibuat Nabi nggak buat bang. Dulu nggak ada kursi. Iya. Ada kursi. Di Tapi ada mana? kayu ada. Iya, kayu Si ada. mahal dulu. Mahal. Ada. Mahal Dan dulu bukan karena kita. dulu alat untuk bikin kursi itu terbatas. Itu Orang melantai. kebutuhan kerajaan. Jadi Gimana kalau sih? orang Yahudi itu kalau mereka di sinagog itu mereka itu duduk bersama. Itu Sekarang kakinya. pakai internet. Iya, Coba. sekarang. Oh, Jadi orang Ayo. Kristen itu kan cerdas. Jadi kita menyesuaikan diri dengan konteks. Baru dulu orang Baginda Nabi ketika dia di Madinah pergi ke Mekah itu naik apa Pak Munir? Naik onta lah. Ah ya udah nanti semua yang naik haji itu naik onta aja. Kalau nggak ada Allah nggak marah bang. Tapi kalau Lah, ada, enggak. Ben. Iya, nggak ikut. iya. Tunggu, tadi nanti kan semua orang si Muslim Munir, kalau naik haji naik onta aja ya, nggak usah naik pesawat ya, buatan kafir lagi itu. Semua naik tadi onta. Munir minta dalil doa itu, kasihan. Dia sendiri nggak bisa tampilin dalil sholat itu kan 5 waktu yang ada di Quran nggak ada. Udah aku tunjukkan semua kemarin. Oh begitu. Iya. Nggak ada Munir. Mana dalilnya di Quran? Sholat 5 waktu. Aku udah tunjukkan semua kemarin kok. nggak ada. Kamu aja Nggak makanya. ada, Pak kemarin itu Munir. Mana aja Anda? Itu Masa Ade Armando dia ngomongnya mengalahkan gimana tuh? dokter si Said Kakil sih? Yang bener aja. Nir. Jadi apa bang? Yang S3-nya di mana Pak Munir? Pak Munir Jadi- S3-nya di mana? Jadi apa bang yang Kristen lakukan itu yang berasal dari Yesus selain kasih? Apa kira? Salah satunya apa kira-kira? Selain kasih ya? Kasih itu perintah Pak Munir.
Dikasih. Selain kasih maksudnya, ada nggak Perintah, ibadah yang iya. berasal dari Yesus yang sesuai Baru dengan yang perintah Yesus kasih lakukan? itu bukan ada di zaman Yesus, Pak Munir. Perintah Iya, perintah apa? mengasihi itu sudah ada di zaman Taurat. Apa selain Bahkan kasih? perintah mengasihi itu sudah ada di zaman Adam. Sudah ada mengasihi. Terus apa yang Anda tiru dari Yesus sebagai pengikutnya? Satu, Hah? ajarannya tidak boleh poligami. Poligami itu kurang ajar. Dosa. Yang kedua, ajaran Yesus itu nggak boleh membunuh. Berarti Anda Ya. menikah itu udah melanggar yang Yesus lakukan, bukan dari Bukan, Yesus. kan Poligami, ya ampun. Yesus kan mengajarkan bahwa menikah itu satu laki-laki dengan satu wanita. Ya iya, masa laki-laki Iya, sama makanya. laki-laki. Main Kalau pedang Pak dong. Munir melihat cewek, Pak Munir, lalu terangsang, itu namanya berzina. Nah, itu nggak boleh, Pak Munir. Itu aja udah berzina, apalagi kalau lebih dari satu. Kalau Iya, itu kalau berhubungan itu bukan berzina berarti. Kalau bagi aku itu Pak Munir, kalau orang berpasangan lebih dari satu, apapun itu sama dengan ayam. Jadi itu Bang. Di Alkitab mana itu Bang yang benar-benar firman Tuhan itu? Ya, semua Alkitab kami itu ya firman Tuhan. Karena bagi kami firman Tuhan kan bukan seperti yang dipahami Muslim. Allah ngomong A, I, W, O, kata Bro Edo yang enggak. Kalau Katolik Bang, kitabnya Katolik itu apakah itu firman Tuhan juga? Semua sama, kitab Katolik dengan Kristen sama kok. Kenapa Anda berbeda pendapat sama mereka? Kalau Berbeda pendapat apa? beda Yes. denum maksudnya. Oh iya, Apa? kalau apa bedanya Muhammadiyah dengan beda denom kok. Sunni, Syiah, Salafi, LDI. NU, Muhammadiyah, Ya oke. apa oke? Tapi kitabnya sama. Kitabnya Iya, sama. kami pun kitabnya sama Siapa kok. bilang kitab di Maroko itu beda Indonesia loh. Oh iya, Tuhannya Ma. sama. Ada beda loh. Tuhan Tuhannya Jangan kalian. bilang sama-sama aja, enak aja. Loh, sama. 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 Orang 36 bahkan katanya lebih lagi. Perbedaan itu. 37 perbedaan. 37. Jadi kembali lagi ke pertanyaan, apa yang Kristen lakukan oleh apa Apa yang perintah Yesus? dilakukan? Oke, aku udah jelaskan yang pertama. Terus, Mengasihi, membunuh itu pekerjaan setan karena iblis datang untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Itu. Yang kedua, berbuat baik ya kepada orang yang berbuat jahat. Dan itu tidak ada di Quran. Di Quran nggak ada ajaran mengasihi orang yang berbuat jahat. Yang ada itu selesaikan. kasih pipi kiri tampar pipi kanan itu ya? Oh iya, tampar pipi kiri bukan, tampar pipi kiri, tampar pipi kanan. Dalam filosofi orang Yahudi itu artinya kasih yang tak bertepi, pengampunan yang tak berujung. Kalau Jadi masalah tidak ada ibadah batasan. Bang seperti ini, kan gini, kenapa biarawati itu kan berkerudung gitu kan? Itu artinya kan mengikut Yesus. Tapi kenapa istri-istri Kristen itu kok nggak berkerudung? Ya karena kerudung itu bagian dari budaya, Bang Mir. Budaya itu. Kan Bunda Maria pun berkerudung. Terus Yesus pakai kopiah. Ya. Dari mana kau tahu bahwa Yesus pakai kopiah, Bunda Maria pakai turut? Dari mana kau tahu? Kan kemarin sudah di-share. Oh, Itu itu kan kan gambar gambar banyak. editan. Wah, enggak itu apa itu? Emang dulu, pakai kopiah. iya, emang dulu Yesus pernah berfoto Tahu nggak? dulu. Ayo, nggak siapa yang sarang jual? heo Dengan katanya. jual. Maka. Tahu nggak siapa yang Dulu jual? pernah foto dengan Soekarno tuh. Pak Munir yang jual kemarin. Iya. Aduh. Pak Munir bikin lawak aja nih Pak Munir. Iya, itu kan di Google banyak di Google. Iya lagi. Tapi Pak Munir, apa yang harus kamu pikirkan Pak Munir? Mengapa orang Muslim nggak berani menunjukkan wajah Nabi Baginda? Iya. Nah, apa yang menunjukkan itu? Hati-hati. Selesai kau. Takut tunjukkan, iya kan, sesuai hadis maupun Quran kan itu katanya matanya warnanya merah, rambutnya keriting. Iya ya. Dari mana tahu? Iya Mereka dan ini lagi Iya. Bang.
Dan Kristen Jalannya itu, bongkok, jalannya bongkok. dan Kristen itu selalu terlihat mengalungkan salib. Apakah Yesus pernah berkalung salib? Ya itu budaya saja itu. Oh, udah. Itu aksesoris Budaya semua. aksesoris hiasan. Iya. Lalu apa hukumnya salib itu dibawa ke WC, Bang? Ya nggak masalah. Gak ada Dan hubungannya. Pertanyaanmu ini sebenarnya nggak patut kami jawab karena pertanyaannya nggak maksudnya nggak mutu. sopan gitu kan. Salib itu Ya kan gini aja ya. Kita ini kan sedang mengajari anak TK, jadi sabar aja. nggak gini, Bang. Karena gini, Ustadz Somad pun membahas salib, Anda marah. Sedangkan salib walaupun dibawa ke WC, Anda nggak marah. Itu kan, Iya, masalahnya kan kami nggak pernah bilang di salib itu ada jin. nah itu Ustadz Somad itu. Tapi menjelaskan. yang heran, kalau kami kan Iya, nggak marah kami, kasihan aja sama Somad. Dia seorang dokter tapi otaknya anak-anak. Kasihan jemaatnya, Ini lagi, Bang. kasihan jemaatnya Jadi dibohong. gini ya, dengarkan ya. Kasihan jemaatnya dibohong. Saya kasihan itu sama orang Muslim, bukan Abdul Somad. Kalian Bohongin terus. bodohi secara berjamaah. Gini lagi, Bang. Yang ingin aku tanyakan dari dulu, Bang. Cuman yang aku heran ya, bentar, saya selesai. Yang aku heran sama kalian, ketika orang membukakan data bahwa di Ka'bah ada foto Isa sama Maryam, kalian marah-marah. Padahal itu ada di dalam kitab dan ada buktinya. Di mana? Kitab apa? Sementara kalian tak ada di kitab Tunjukkan. kalian, tak ada dimanapun. Abdul Solong ngomong di salib itu ada jin. Kalian tepuk tangan. Berarti otak kalian itu menurut saya ada yang salah. Saya nggak tahu dulu Pak Munir ini Ada lahir yang apa koreksi. tangan dulu kali ya atau kaki. Iya, nggak ada Tidak dalil. boleh Abdul Somad membuat ngomong patung. main percaya aja ya. ampun. Akidah Islam itu tidak boleh membuat patung karena jadi sarang jin, tempat jin. Buktinya di Ka'bah itu Kabar ada di situ rumah apa itu Batu. lempar juro Batu. itu. batu. Itu rumah setan Iya. itu. Batu, bukan patung, itu batu. Iya, apa bedanya? Sama, apa Ini, bedanya? Ini, Bang, ganti pertanyaan, Bang. Ini udah lama ingin aku tanyakan, Bang. Nah, itu lagi yang di pojok itu Kenapa? mirip apa itu? Kenapa, Bang? Iya, di pojok Iya, iya. lagi Di itu. pojok Iya, itu. Ngerti aku, ngerti. Nah, Jadi rebutan kenapa, Bang? ditaruh muka ke Oh, dalam. udah ngerti. Entah apapun ditaruh muka di situ. Bang, Eh, ini satu, Bang. ngerti dia. Dari dulu aku ingin tanyakan. Kenapa ada Sinterklas itu kenapa Sinterklas itu apa ya? Iya, gini aja. pakai menggunakan Iya. rusa, Bang. Gini Apa- aja Pak Munir. apa- Sama apa seperti di Jawa, kalau Nah. orang hari raya ada ketupat digantungi di mall. Kayak gitu aja itu. Enggak, Sinterklas kan beda, Bang. Iya, apa Kenapa? bedanya dengan itu ketupat itu digantung-gantung di mall? Enggak dijelaskan aja. Sama aja ketupat digantung besar-besar. Kenapa Hari menggunakan raya. rusa gitu? Apa hubungannya gitu? Rusa, Iya. pohon cemara. Kenapa kalian pakai ini daun apa itu? Daun kelapa. Kenapa kalian nggak pakai daun apa aja? Daun kurma. Ya apa bedanya Pak Munir? Makanya Pak Munir ini kulihat nggak mengerti apa konteks budaya. Oke, ini aja lah. Kenapa Sinterklas itu membagikan hadiah kepada anak-anak? Dasarnya apa, Kang? Ya kenapa? Permen atau apa? Aduh. Kenapa Lucu, Sinterklas itu membagi hadiah Apa kepada hubungannya anak-anak? dengan kekristenan? Enggak gini aja, Nggak kita ada, jawab nggak ada aja, kita hubungannya jawab. dengan kekristenan itu. Kita jawab aja, itu artinya pesta-pesta meriah supaya anak-anak terhibur. Namanya sukacita Natal, semacam game Emang lah. ada di permainan. Alkitab Sinterklas? Kagak ada. Iya, kalau nggak ada Alkitab kan itu yang justru aku pertanyakan. Kenapa kalian buat? Itu budaya di sana. Bahkan Gimana ya? pakai itu ada Armando itu pakai Itu ada topi. kisahnya sendiri, budaya di sana ya terbawa-bawa. Tapi kalau sifatnya tidak menyalahi Alkitab nggak apa-apa. Emang ada menuhankan sesuatu di situ? Kan tidak kayak gini deh, kayak pohon cemara. Kok pohon cemara katanya enggak, pohon nangka juga boleh, enggak pakai pohon juga boleh. Enggak merayakan juga enggak apa-apa. Yang lucunya lagi pernah di Aceh, pohon Gimana sih? cemara ditebang. Alasannya katanya waktu itu pohon Kristen katanya. Heran aku. Cemara Otaknya udah dibalik-balik. Pohon cemara Iya. sudah ada di zaman Adam. Kristen baru ada di Karena pohon di zaman cemara dahulu. itu sejak Nabi Isa dan sementara di Musa itu
Di kitab-kitab keluaran pun nggak ada itu pohon cemara itu. Loh, jadi kapan pohon Kitab cemara PDF diciptakan Tuhan? Kapan pohon cemara diciptakan? Hari kelima toh, kalau di kitab Injil di kitab Taurat hari kelima itu pohon-pohon. Bukan, hari kelima atau keempat? Ini bang, lagi aku yang mau tanyakan bang, siapa yang menulis kitab Musa Hari bang? ketiga. Yang menulis kitab PL siapa bang? Musa dan penerus Musa. Ada ayatnya bang? Ya iyalah. Itu Gimana, kan Bang? pengakuan dari bapak-bapak gereja sejarah sudah. Oh nggak ada ininya, nggak ada ayatnya bahwa menjelaskan gitu. Nah, kalau dikatakan ini tulis aku Musa menuliskan kitab ini, nggak ada. Ada catatan-catatan orang Yahudi yang Iya, mengatakan catatan itu Yahudi kitab. sejarah. Iya. Pak Munir belajar sejarah dulu lah. Makanya kalau Pak Munir tanya sejarah, kita jelaskan nggak nyambung. Karena Iya. Pak Munir dengan kitabnya, dengan imannya, ahistoris, ya susah. Iya. Kalau Bapak mau berbicara mau mengkaji sejarahnya, Bapak Coba jangan buka langsung Keluaran kaitkan 24 ayat teologinya. 4. Ayo. Itu salah satunya. Itu, Pak Munir. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu keesokan harinya. Nah, dari situ saja sudah ada kelihatan bahwa Musa sudah menuliskan firman Tuhan itu. Nah, yang lain-lainnya itu kan dituliskan Musa berdasarkan pengalaman-pengalaman hidupnya bersama Tuhan. Itu kan nggak ada yang salah di situ. Itu memang tulisan dia. Nah, kalaupun dia sudah meninggal, ada yang melanjutkan dan masih dianggap Pentateuk, ya nggak ada masalah. Kalau ini bang, yang menyunat Yesus siapa bang? Bapaknya lah. Bapaknya siapa? Bapaknya dibawa kepada imam. Iya. Bapaknya bang. Iya, ada imam-imam di situ lah, tapi bapaknya bawa ke sana. Kan ada ininya yang menyunatkan itu. Nabi Rasulullah Muhammad ini yang sunat siapa? Enggak disunat dia. Dia enggak jelas. Lu enggak tanya dulu lah. Hah? Kakeknya. Jadi, Oh, ini selesaikan dulu. Ada dalilnya. Selesaikan dulu. Dalilnya mana bang ya bahwa menyunat Yesus itu bapaknya? Kan gini ya. Bapaknya Yesus di surga katanya kan? Jadi gini ya. Kalau saya kasih tahu sama Pak Munir, kalau dikatakan Yesus hadir sebagai seorang Yahudi, jelas kok dikatakan ya itu disunat pada hari ke-8. Dan Yesus melakukan hukum Yahudi itu sempurna dilakukan Yesus. Jadi udah otomatis dia sebagai seorang Yahudi yang taat, sempurna ketaatannya yang melakukan semua itu. Jadi di situ gak ada masalah Pak Munir. Cuman pertanyaannya domba tadi, baginda nabimu itu siapa yang sunat? Pakai apa bang? Apakah pakai kampak juga gitu? Apa pakai laser gitu? Kalau dulu kan di zaman dahulu kan alat-alat untuk sunat itu kan nggak seperti sekarang. Pak Munir, pertanyaannya ini kayak aneh aja Pak Munir. Saya Kan kasih wilayah kampak gitu. masa laser ada zaman itu Pak Munir masih tanya nih, ya ampun. Kasihan nih Pak Munir. Jujur betul. Jelas pakai pisau. Kalau Nabi Muhammad nggak tahu. Dalilnya mana bang? Dalilnya mana pakai pisau? Sekarang zamannya Yesus tuh pedang sudah banyak, bro. Apa gunanya Yesus? Sebelum zaman Musa juga pedang sudah ada, bro. Yesus disunat apa gunanya bang? Apa guna? Tradisi. Itu tanda perjanjian. Kan Yesus kan hadir sebagai manusia orang Yahudi. Ya dia taat kepada hukum Yahudi. Bukan lahir dari Madura nih. Iya. Lahir Madura, Kalau lahir di Madura main garapan sapi dia. Iya. Kalau Yohanes itu bang, Yohanes disunat juga ya bang? Iyalah, Semua semua orang orang Yahudi sampai hari ini disunat. Kalau Iya, ada iya. orang Arab yang disunat tuh aneh. Kalau Yesus yang dibaptis Yohanes itu atas nama siapa bang? Kalau dibaptis harus atas nama Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Sekarang Yesus itu dibaptis atas nama siapa itu? Atas nama perjanjian keselamatan. Bukan atas nama Enggak, dirinya itu sendiri. atas Roh nama Kudus. perjanjian Yohanes Allah. saja lo. Iya. Bukan aku yang baptis, tapi kamu lah yang hitungannya dia nggak pantas.
untuk budaya baptisan. orang Yahudi itu ketika Yohanes membaptis orang-orang Yahudi itu, dia membaptis dalam nama Adonai atau Allah Israel. Tapi Iya, nama apakah perjanjian. apakah Jadi sebelum Yesus itu ada pembaptisannya? Kan nggak ada kan? kan Yohanes membaptis, ya ampun. Beda dengan Yahya. Pada Lalu siapa yang zaman membaptis Yohanes? Naaman juga itu berbicara mengenai itu ritual, Lalu siapa sesuatu yang membaptis dilakukan Yohanes? sampai gini. Pak Munir tanyanya belum selesai. Pak Munir dengar penjelasan orang, Pak Ya kan, Munir udah Ya kan udah jelas. ya saya kan kemarin udah cuci otak Pak Munir kan mengenai baptisan Naaman apa segala macam. Pak Munir yang masih tanya lagi nih, parah nih Pak. Enggak, ini belum ditanyakan nih. Lalu siapa? Apa yang membaptis Yohanes? Kalau pembaptisan itu sudah ada sebelum Yesus. Loh, baptisan itu kepada orang Yahudi yang perlu bertobat. Nah, sekarang Yohanes Apakah- datang untuk mempersiapkan jalan itu. Masa Anda bilang Yohanes harus bertobat? Memang apa kesalahan Yohanes? Apakah Yohanes itu Tuhan gitu kan? Kok semua orang harus Ya, berhak kepada dia? inilah. Termasuk Tuhannya juga dibaptis. Jadi gini Pak Munir, baptisan itu pada zaman dulu itu kenapa dilakukan kepada Naaman? Naaman itu bukan orang Yahudi. Jadi dia yang bukan orang Yahudi itu masuk ke dalam persekutuan bersama Allah orang Israel, dia harus dibersihkan. Nah, baptisan itu tanda pembersihan orang-orang yang hidup lamanya itu kotor, ya, penuh dosa. Nah, dia itu harus dibersihkan, dikuduskan bagi Tuhan. Nah, begitu juga orang Israel ketika Yesus datang, kerajaan sorga datang ke dunia, Yohanes Pembaptis yang menyediakan, yang mempersiapkan jalan bagi dia, yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dia pun perlu mempersiapkan umat-umat Israel ini harus dikuduskan, harus disucikan dengan lambang baptisan itu. Nah, supaya mereka yang menyambut kerajaan sorga itu jangan seperti orang-orang goyim yang berdosa gitu. Karena dikatakan juga di dalam kitab suci bahwa pada zaman Yohanes itu ya, kitab suci itu sudah digagahi. Jadi banyak orang yang dengan hawa nafsunya itu kalau kita bilang banyak yang ngaku-ngaku sebagai Mesias lah pada zaman Yesus itu loh. Jadi jangan Pak Munir pikir bahwa Mesias itu, itu pasti hanya tertuju pada Yesus. Kalau konsep Mesias di dalam perjanjian lama itu siapa saja bisa menggenapi itu. Karena itu tidak berbicara kepada pribadi seseorang tertentu gitu. Itu nubuat itu sifatnya umum. Sehingga ketika orang-orang seperti Raja Hizkia, ya kan, Kores, itu pun pernah dianggap sebagai Mesias. Nah, makanya perlu utusan Tuhan yang diutus sebelum Tuhan itu datang supaya dia yang mempersiapkan jalan. Jadi Nabi Kores, baik Raja Hizkia dan yang lainnya, tidak ada utusan yang dipersiapkan sebelum mereka itu datang gitu. Hanya Sang Mesias, Tuhan itu sendiri yang dipersiapkan jalannya, yaitu Yohanes yang mempersiapkan. Jadi itu tanda-tanda khusus yang diberikan kepada orang Israel ya. Kalau Anda tanya, Raja Hizkia disebut sebagai Mesias juga. Pertanyaannya, siapa yang mempersiapkan jalan bagi Hizkia untuk dia masuk ke dalam kemuliaannya sebagai Mesias? Nggak ada. Bahkan nubuat-nubuat di dalam kitab suci pun gagal dia penuhi. Nah, kalau Anda mau bertanya tentang baptisan, nanti akan melebar kemana-mana. Makanya saya jelaskannya agak lebar juga supaya pertanyaan-pertanyaan Pak Munir ini kan pasti akan berkembang juga, saya paham itu. Tapi kalau Pak Munir cuma
dengar dari telinga kiri keluar telinga kanan, ya percuma juga. Nantinya teman-teman di sini juga kasihan kan ditanya apakah disunat pakai laser. Ya, itu nggak ada Ini harus lihat bang. gunanya kalau Pak Munir mau diskusi kayak gitu. Ya, ini kan temanya bang. Ini kan temanya apakah ajaran Anda itu sesuai dengan Yesus lakukan. Misalkan ini Yesus dibaptis misalkan dengan menggunakan menggunakan air di sungai gitu kan. Lalu kenapa Anda cuma menggunakan air galon atau percikan gitu? Itu kan tidak sesuai dengan yang Yesus lakukan. Sesuai kok. Tradisi gereja ya Pak Munir ya, ketika jemaat ditindas dianiaya pada masa kesukaran itu di Romawi, banyak orang-orang tua yang dipenjara, mereka itu melahirkan di dalam penjara itu. Sekarang kita tanya saja Pak Munir, zaman Muhammad disunatnya pakai apa? Pakai golok, pakai apa? Pak Munir pakai laser apa pakai apa? Kampak. Pakai laser bang. Ya, masa pakai laser Pak Tapi Munir? gini juga ya, aku heran juga sama apa saudara kita Muslim. Berani kali bicara sunat, tapi Quran sendiri tak ada kata sunat. Heran aku. Iya. Iya, tak ada Biarlah kata mereka sunat. renungkan itu. Iya, Biarlah mereka renungkan. aku herannya di situ, kok berani kali lah Pak Munir bicara sunat. Satu kata sunat tak ada di Quran. Gimana? Ya, karena gini, kenapa tidak tertulis di Al-Quran? Karena orang-orang itu sudah umum, sunat itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Jadi nggak perlu ditulis lagi, orang itu udah tahu gitu. Ya, kami pun begitu. Nggak perlu lagi disuruh harus joget, harus pakai musik. Karena memang orang sejak zaman Musa udah biasa pakai musik. Jadi Pak Munir ini ditanya, kita jawab dengan bagus. Rupanya Pak Munir yang dibutuhkan itu jawaban konyol. Ya udah aku jawab aja lah dengan jawaban konyol, nggak usah ilmiah. Yang penting ku jawab itu aja. Pak Munir ini kayaknya apa ini hari ini? Lagi datang bulan kan kau? Atau telat gajian? Atau potong gaji, makanya agak aneh kau. Aduh. Apa ya? Pertanyaan aku itu kenapa gitu kan? Kok semua yang dilakukan Kristen itu kok beda gitu? Yang mana yang beda? Semuanya. Yang mana? Misalkan tadi sebutkan tadi itu, yang kusebutkan semuanya itu. Sekarang kamu pun sebenarnya gitu juga Pak Munir. Bagindamu bisa 4, bahkan dia punya lebih dari 4. Kamu kok cuma 1? Karena gini bang, misalkan di dalam agama Kristen, kan Kristen itu orang yang mengikuti Yesus. Nah, lalu orang yang sebelum Yesus itu mengikuti siapa, gitu kan? Itu kan harus dipertanyakan juga. Ya sebelum Yesus mengikuti Allah Bapa di surga, Yahweh. Ya dan disebut apa itu? Apakah disebut Kristen juga? Nah, berarti kamu nggak ngerti artinya Kristen. Kamu ngerti nggak arti Kristen? Mengikuti Yesus. Nah, iya. Orang-orang sebelum Yesus itu mengikuti Yesus juga. Bukan. Orang sebelum Yesus mereka mengikuti Allah, menantikan kedatangan Yesus. Ya, lalu dinamai apa? Dinamailah mereka umat Allah. Oh, bukan umat Kristen. Belum ada istilah Kristen. Umat Allah namanya. Yesus itu anggaplah Tuhan yang baru gitu ya. Bukan, Yesus itu firman-Nya Allah yang menjadi manusia, diberikan otoritas sebagai Tuhan penguasa. Yang maksudnya Tuhan yang baru lahir gitu kan? Bukan Tuhan yang baru lahir. Firman Allah yang menjadi manusia diberikan kuasa kepadanya. Dan kuasa itu sudah ada pada pribadi Yesus yang adalah firman itu sejak kekal. Udah nggak ada pertanyaan lain apa Pak Munir? Udah kita jawab konyol. Aku sambil ngantuk-ngantuk aku jawab aja Pak Munir. Kalau nggak nyambung enggak lah ini karena ngantuk.
Jadi Yesus itu tidak menebus dosa orang yang sebelum Yesus kah? Apakah semua dosa ditebus? Semua, bukan dosa yang ditebus. dunia. Manusia Apa sih? yang berdosa yang ditebus. Dosa diampuni. Manusianya yang Dosanya ditebus. diampuni, manusianya ditebus. Iya. Oke, berarti aku nggak perlu masuk agama khurafat itu ya mungkin. Nggak Agama usah masuk Kristen, Pak. Nggak usah, Pak. Tapi percaya Yesus adalah anak Allah itu udah bagus, Pak. aku sudah ditebus juga kan ayatnya mengatakan bahwa Yesus menghapus dosa dunia. Aku kan dosa manusia gitu kan, seluruh dunia. Aku juga Bagi manusia. setiap orang yang percaya. Percaya. Sama seperti gini Pak Munir. Saya menyediakan makanan untuk semua keluarga Pak Munir. Saya sudah siapkan semuanya. Tapi kalau Pak Munir nggak makan makanan yang kusiapkan semua itu, mati juga jangan dirimu. Itu Pak Munir, Pak Munir. Nanya apa lagi ya? Tolong kasih masukan dong, tanya apanya aku nih. Sekarang aku yang bertanya Pak Munir ya. Iyalah, kalau siapa tahu bisa jawab aku. Oke. Mana lebih bagus kita ikut nabi yang berdosa atau nabi yang tidak berdosa? Nabi yang tidak berdosa lah. Oke. Siapakah nabi yang tidak berdosa? Muhammad. Kenapa ada katakan ayat di Quran? Mintalah ampun atas dosamu yang sudah kamu lakukan dan yang akan kamu lakukan. Nggak ada ayat seperti itu. Oke, sekarang kita bertanya dulu. Dosa itu apa Pak Munir? Dosa itu adalah sesuatu yang dilarang tapi kita tetap melakukan. Itu artinya dosa. Oke, sekarang apakah baginda Nabi nggak pernah kayak gitu? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah lah. Contohnya apa? Ya nggak pernah melakukan dosa kok. Oke. Terus kenapa Allah mengatakan mintalah ampun atas dosamu yang sudah kamu lakukan dan yang akan kamu lakukan? Apakah Allah di situ itu sedang ecek-ecek, bohong-bohong, atau Pak Munir yang bohong? Di mana ayatnya itu? Iya. Jadi kata Allah itu, Allah akan mengampuni dosa Nabi Muhammad kalau ada. Tapi buktinya kan nggak ada gitu. Kalaupun ada dosamu yang lalu ataupun yang akan datang, aku akan ampuni. Memandang wanita dan menginginkan dalam hati dalam Kristen itu berzina. Ya, Apalagi, iya makanya itulah dosanya. Apakah ada Tuhan gitu kan memberikan hambanya itu nafsu, terus hambanya itu cuma ngelihat gitu, nggak melakukan, lalu dihukum berzina, terus nanti akibat dia melihat cewek itu yang satu kali itu akan kekal di neraka, itu Tuhan seperti apa? Kalau Tuhan orang Islam kan adil gitu kan, sedangkan polisi aja nggak mungkin ada polisi nangkap orang yang belum mencuri, hanya niat mencuri gitu, lalu dihukum. Nggak ada polisi yang seperti itu, apalagi Tuhan. Logikanya di situ. Kalau mengambil istri orang itu, mana lebih parah itu daripada mencuri? Nggak ada. Pak Munir, emang polisi itu Tuhan ya? Tuhan itu polisi. Tak bisa dianalogikan polisi dengan Tuhan. Beda. Loh, kok beda? Ya beda lah. Hukum Tuhan dengan hukum polisi itu beda. Masa dibedakan? Harus sama lah. Harus. Beda Masa lah. polisi nggak adil, polisi adil, Tuhan nggak adil. Justru disitulah letak keadilan Tuhan itu. Tuhan itu menginginkan kita tuh hidup benar di hadapannya. Gitu loh. Makanya kenapa dalam Alkitab, dalam hati saja
kita sudah terbersit untuk mengingini seseorang atau sesuatu, itu sudah dosa. Kenapa? Tuhan itu sempurna dan menghendaki kita semua sempurna. Tuhan itu kudus dan menghendaki kita semua kudus gitu loh. Beda dengan hukum manusia. Hukum manusia tunggu ada dulu, ini baru dijatuhkan kesalahan hukuman gitu loh. Kalau Tuhan terbersit aja dalam hati, itu sudah dosa. Gitu loh. Kenapa? Karena dari hati itulah akan timbul segala kejahatan. Gitu loh. Dari hati itulah akan timbul segala hawa nafsu dan akan melahirkan yang namanya kejahatan. Itu, Pak Munir. Kenapa kalau ini ya kan nggak masuk akal aja. Sedangkan kita nggak berbuat gitu kan. Nggak berbuat. Pak Munir, saya mau nanya. Ya, orang memperkosa, ya, seorang laki-laki memperkosa seorang perempuan. Itu dia spontan atau sudah ada terbesit dalam pikirannya, dalam hatinya? Atau tiba-tiba, oh ini ada perempuan, tup langsung diperkosanya. Kan tentu kan tidak. Kan gitu. Kan dipikirkan dulu di otaknya kan, ini perempuan ini cantik ini. Woi, seksi ini. Wah. Lalu dalam hatinya lahirlah hawa nafsu. Gitu loh. Nah, hawa nafsu ini akan melahirkan perkosaan itu. Gitu loh. Ininya. Gitu Pak Munir. Gini Bang. Sampai kapan Bang dosa warisan itu akan berakhir Bang? Apakah masih ada terus gitu kan? Yang Pak Munir pahami dosa waris itu apa Pak Munir? Dosa waris itu kan dosa akibat dosa Adam makan buah, maka seluruh anak keturunan Adam termasuk bayi itu berdosa juga. Nggak ada yang suci. Kan begitu. Nah itu sampai kapan itu berakhirnya? Akan turun gitu. Sampai kapan? Dosa dan hakikat dosa dan kutuk dosa hanya berakhir ketika seseorang percaya dan menerima Yesus sebagai penebus dan juru selamat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Selama orang tidak menerima Yesus dengan segala karyanya, ajarannya dalam hidupnya, maka selamanya dia ada hidup di dalam dosa, terpisah dari Allah selama-lamanya. Dan itulah yang disebut dengan neraka. Pak Munir percaya dong. Masa tiap hari Ya bertanya terus. Itulah. Kalau jadi hanya Yesus yang bisa menyelesaikan. Iya, hanya Yesus yang menyelesaikan yang namanya kutuk dosa. Tidak ada manusia yang bisa menyelesaikan kutuk dosa. Bahkan baginda Nabi mengatakan, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan air hidupku. Bahkan dia tidak memiliki otoritas untuk beri dong saya keselamatan. kesempatan untuk beristirahat, Pak. Iya. Beri kesempatan untuk saya merenungkan apa yang sudah saya kerjakan. Nggak usah beri saya untuk merenungkan. Selama 7 tahun saya mengabdi menjadi MJ gitu aja. Pak Pras, Victor Pras maksudnya apa ini Pak? Oh enggak, sorry saya lagi bicara sama lain kehidup ya. Oh iya, ini Pak Pras ini kok enggak nyambung dengan topik. Sorry. Rupanya. Nyala ininya, aduh astagfirullah. Aduh. Untung Bapak bicara yang positif. Kalau yang aneh-aneh tadi. Oke. Pak Munir itu ya. Jadi, oke Pak, silakan lagi ini. ngajar Pak Munir nih. Wah selamat deh Pak Munir ya. Saya baru nyalain tadi saya masuk. Sorry mengganggu. Silakan Pak Munir sama Pak ini nih. Iya. Aku juga habis pertanyaan. Nanya apa lagi kira-kira? Tolong kasih masukan. Jadi Pak Munir. Pertanyaan. Pak Munir kapan dibaptis?
Nanti Bang tanggal 32 Bang. 32 pas mau kiamat gitu ya? Hah? Mau kiamat aja Pak Munir, pas mau kiamat Pak gitu loh. Munir, Pak Iya. Munir, ini kesempatan masih ada, bertobatlah. Ya nanti Saya nunggu yakin tinggal tanggal 32 sih. jalan Iya, satu-satunya kiamat sudah itu. nggak ada yang lain loh Pak. Udah mentok Pas mau Pak, kiamat. hanya kepada Yesus. Iya, betul Bang. Itu tergantung pilihan Pak Munir. Sekarang Iya. tanggal berapa Pak? Sekarang tanggal berapa? Tanggal Tanggal. berapa? 12, tanggal 12. Nah, ingat Pak Munir, saya berbicara tanggal 12 November. Jadi Iya. supaya saya nggak disalahkan Tuhan Yesus nanti, nah saya sudah sampaikan Pak Munir, terserah pilihan Pak Munir aja. Ya. Bijak Ini anda tanggal pada 32 ini aku untuk Pak Victor, ini nubuatan atau apa nih Pak Winto? Ini nubuatan, ramalan, nubuatan ini. Nubuatan. Iya. Oh, nubuatan Atau- bahasa atau Indonesia ramalan. itu ramalan Atau lah bahasa Ramalan. ramalan ya. Iya. Ramalan. Nah, dengan Pak Munir, ramalan Pak Victor. Pak Munir, ini tanggal 12. Bulan 11. Sudah saya ingatkan. Saya ingatkan. Kalau mau ini terserah pilihan tuh sama Pak Munir. Wah, hebat juga Tapi Pak Victor. iya, Tuhan kami pun ya bukan Bapak Munir yang memilih, tetapi Tuhan yang memilih Pak Munir. Tergantung Pak Munir mau buka hati apa tidak, gitu aja. Wah, hati saya ini selalu terbuka ini. Iya, baguslah. Bagus kalau begitu. Saya setuju Ya. itu, Pak. Saya doakan Bapak agar malam ini Tuhan mendengar setiap perkataan-perkataan, ucapan-ucapan Pak Munir. Harus dioperasi dulu nih supaya terbuka ini. Pak Munir, saya mau nanya nih, Pak Munir ya, saya mau nanya Ya. dengan kejujuran Pak Munir. Pak Munir pernah ada contoh yang dalam hati yang ngomong, ya kan, Yesus, kau benar-benar ada enggak? Aku sekarang mau menguji engkau. Betul enggak engkau ada? Betul enggak engkau Tuhan? Itu loh. Buktikan kepada aku memang engkau Yesus Tuhan itu. Coba Pak Munir. Enggak apa-apa sih. Kalau firman Tuhan katakan ujilah aku, enggak masalah menguji Tuhan. Pernah enggak Pak Munir ngomong itu dalam hati Pak Munir atau Pak Munir berdoa ngomong? Tantang aja Pak Munir. Kalau saran saya tantang aja. Gini Bang, Yesus itu hanya berbicaranya itu di kitab. Enggak. Gini Pak Munir, kalau saran saya, ya dengar Pak Munir ya. Pak Victor tadi kan bilang kan tanggal 12 ini ya, tanggal 12 bulan November 2021. Coba ya Pak Munir tanya, tantang aja Yesus itu, tantang. Yesus, aku mau menantang engkau malam hari ini. Kalau memang engkau benar-benar Tuhan, ya juru selamat, ya tunjukkan sama saya. Tidak apa-apa Pak Munir, kosan saya tantang aja, uji aja Tuhan itu. Gitu. Benar tak Yesus itu hidup gitu? Benar tak kalau ini jangan-jangan hanya omong-omongan orang Kristen aja kalau ini Tuhan. Bilang aja itu Pak Munir. Iya, uji aja Masalah. Pak Munir. Iya. Allah atau Yesus yang hidup gitu. Nanti Pak Munir tahu siapa yang jawab, Allah atau ya Yesus. belajar tentang tanggung jawab. Yesus. Jangan menyalahgunakan tanggung jawab. Yesus nyembah siapa Bang? Enggak, kami bilang uji aja. Yesus. Enggak, sini ku jawab. Ya Yesus. Yesus dalam kemanusiaannya dia menyembah kepada Bapa di surga yang darinya dia berasal. Dan itu sekaligus meneladankan sebuah sikap yang tunduk kepada kehendak Bapa secara sempurna. Sekarang pertanyaannya sama Pak Munir. Mengapa Allah berdoa bersolawat untuk atau kepada Nabi? Kepada siapa Allah berdoa untuk Nabi? Di mana Bang? Di mana Allah berdoa Bang? Iya, ada itu, udah pernah dibahas itu. Allah berdoa. Ibu Sopi sama Pak Duran dulu yang bahas itu. Di mana itu? Ayat mana itu? Iya. Contoh. Ya Allah, berikanlah tempat yang utama di sisimu kepada baginda dan keturunan lain sebagainya. Tapi kalau bangsa-bangsa lain nggak ada diberkati kok. Di mana Bang ayatnya itu Bang? Ya,
Di mana-mana lah, kalian tahu itu. Ya kan supaya kita bahas gitu kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Munir. Kan Pak Munir kan ini Pak Munir. Ya, tunggu, Sering tunggu, nyanyi kan tunggu. sholawatan. Salatullah, Bukan. salamullah, Itu bukan. ala toha. Kan itu apa tuh Pak Munir? Rasulullah. Apa tuh Pak Munir? Artinya Pak Munir? Ya terus apa itu? Pak Munir. Hah? Allahumma sholli ala Muhammad. Apa lo Pak Munir? Ya Rabbi sholli alaihi Apa wasallam. Pak Munir? Maknanya itu Pak Munir? Lagu salawat itu. Ya Allah berikanlah apa ya rahmat kepada junjungan kami baginda Nabi Muhammad SAW. Itu artinya. Kenapa masih dinyanyikan, Pak? Pak Munir. Kan dia udah meninggal, Pak Munir. Kenapa masih dinyanyikan sampai sekarang? Enggak, Nabi Muhammad tidak meninggal. Hah? Yang kuburannya ada di sana tuh? Apa itu buktinya? Diserupakan. Pak Munir bercanda. Bercanda nih, kuburannya ada. Masa tidak meninggal? Pak Munir. Orang Jadi mati syahid kuburannya itu apa tuh Pak Munir? Nggak ada. Bikin gua stres nih, Pak Munir nih. Enggak. Jadi Para stres saya nabi nih. itu tidak meninggal. Orang mati syahid itu enggak meninggal. Bahkan dia hidup. Hidup di mana, Pak Munir? Coba cari ayatnya, di mana dia hidup. Ngarang-ngarang nih, Pak Munir nih. Enggak, betul. Iya, betul. Mana ayatnya? Buka. Kata Allah itu, jangan kau sangka. Jelas-jelas ada bangkainya kok. Buka Jasadnya ayatnya. ada. Bangkainya ada, kuburannya Kau ada. sangka orang Ngarang yang dong. gugur di jalan Allah itu Apalah? mereka Nggak mati. Nah, tubuhnya itu apa? sesungguhnya mereka hidup. Nah, gitu. Oh, apanya yang hidup? Ya jasad. Jasadnya hidup. Berantakan gitu wajahnya. Orang mati bom diri itu. Pak Munir nih lama-lama nggak jelas dia ngomong nih. Kalau ini Bang, Yesus hidup apa enggak Bang? Hidup dia. Mana Ini kuburannya nggak ada. Mana Coba cari. buktinya? Ini kuburannya nggak ada. Kuburannya nggak ada. Coba Pak cari. Munir. Sampai sekarang aja tidak ada tulang belulangnya Pak Munir. Kuburannya nggak Kemarin ada. saya sudah tunjukkan itu loh. Bahkan dikatakan ini loh. Banyak sejarawan ya di abad 1 dan abad 2 itu sudah menuliskan Pak Munir bahwa peristiwa kematian kebangkitan itu nyata, real gitu loh. Jadi sekalipun ya, kita tutuplah Alkitab ya. Tidak usah kita lihat Alkitab, tidak usah kita baca Alkitab. Dari literasi sejarah sudah banyak sejarawan membuktikan Pak Munir bahwa itu dia mati, dia disalibkan, dia bangkit, gitu Pak Munir. Kenapa dia enggak datang sekarang? Belum waktunya. Belum Munir belum bertobat. Mungkin ini Bang, Kasihan Pak Munir belum bertobat. Mungkin gara-gara pandemi ini mungkin Bang. Ya siap-siaplah kamu Munir. Ingat tanggal 12 bulan 11 saya ingatkan kamu. Kamu masih membantah terserah. Nanti malam kamu akan menerima apa yang kamu ini. Berapa hari lagi ya? Bang? Ingat aja nanti malam kamu bermimpi kamu. Berapa hari lagi itu Bang? Hidup kamu. Enggak itu yang apa? Bulan 12 itu bakal ada apa itu? Bakal Pak Munir akan mengingat selalu Yesus itu dan akan dikasih waktu untuk bertobat. Siap-siap lah. Yang pasti bulan 12 itu bakal ada liburan. Iya, maksudnya harus adil dong gitu kan. Aku kan sering juga membaca Injil, masa aku nggak didatengin gitu? Masa yang Saifuddin Ibrahim aja yang datengin? Iya, makanya saya bilang nanti ada saat-saatnya. Tinggal menunggu waktu Tuhan aja, bukan waktu kita.
Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Tunggu aja Pak Munir. Nanti segera datang kok Pak Munir. Mir, Ya. kau baca Alkitab carinya yang salah-salah, Mir. Mana ya kira-kira bisa dinyerang Kristen? Hancurlah. Kira-kira tuh yang ini Bang, yang menggugurkan iman Pak Domba ini. Tapi Wah, aku nggak cari nggak dapat, nggak gugur-gugur iman dia. Kau tak pur 60 udah jadi berapa sekarang? 40 ya? Dulu udah hampir 100%. Kau tak kasih pur 60. Mir, 40% lagi domba kecil mau alap. Ayo diskusi. Ditanya sama Kurcali nggak usah jawab, luntur 5%. Mir. Air bro, isi aja dulu bro. Ini lagi ada kerjaan nih. Aku nggak fokus sambil kerja nih. Kerjaan kau apa Munir? Hah? Seorang apa kamu? Kerjaannya apa? Ini seorang ini penjaga ini aja gudang. Tapi ada nyusun-nyusun barang. Jadi gini Bang, misalkan nih Yesus kan kembali misalkan nanti yang kedua kalinya kan. Nah, jadi roh itu datang sendiri atau ada yang meniupkan Bang? Ngomong apa sih kamu? Ya maksudnya gini Bang. Ngomong nggak jelas loh. Yesus kan bangkit katanya tadi kan. Jadi rohnya itu siapa yang memberi rohnya itu Bang? Apa dia bisa memasukkan rohnya sendiri? Apa ada yang memberi gitu? Apa ada yang memasukkan gitu? Kau mikir Yesus itu manusia. Seperti kau. Jangan kau pikirin. Itu Tuhan itu nggak bisa kau pikirkan dalam akalmu. Tuhanmu aja tidak tahu, tidak jelas, tidak mengerti, tidak serupa dengan apa, tidak mengerti, tidak tahu. Kamu mengerti, gitu. Apalagi Tuhan kami. Tuhan kita berbeda loh, Pak. Gak sama. Tuhanmu dikenal abad ke-7. Tuhan kami dari abad 0 sudah ada, Pak. Itu perbedaannya, Pak. Jadi jangan kamu sama-samakan Tuhanmu dengan Tuhan kami. Yang Nah, tidak kan punya bukan abad 0. Dia bilang dulu dia ada, sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu doa sidur orang Yahudi itu, ya, sidur orang Yahudi itu sama seperti kata-kata Paulus di dalam Ibrani 13 ayat 8. Nah itu dia mengatakan begini, yaitu di kalimat terakhir aja ya saya kutip. Dia telah ada, dia sekarang ada, dan dia akan ada di dalam kemuliaan. Nah itu nanti ya, Ibraninya nggak usah lah dibaca, karena Pak Munir juga nggak tahu. Nah itu sama seperti di dalam Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Kamu bisa membuktikan nggak ala SWT kamu kapan dia lahir? Jadi gitu Pak Munir. Orang Yahudi kalau baca tulisan Paulus itu mereka kejang-kejang. Sekarang Tuhannya Pak Munir dong, cerita Pak Munir. Kapan dia menciptakan, dan kapan dan di mana? Tolong Pak Munir. Apa tuh? Ala SWT-nya kapan menciptakan langit dan bumi? Kapan dia berbuat apa-apa? Coba diceritakan, bisa nggak Pak Munir? Aku nggak bisa kalau bicara tentang Allah itu. Nah, kau nggak bisa bicara tentang Allah, tetapi tentang Allah orang kau sok tahu. Ya kan Marah, aku ya? nanya. Kalau gitu jangan bertanya Allah orang lain lah. Allahmu aja kamu nggak ngerti. Nanya, bukan ini. Ya Allah kamu nggak ngerti. Kamu nanya-nanya Allah orang lain. Kemana kamu? Kamu nanya yang lain-lain aja deh. Jangan tanya Allah orang lain. Allah kamu aja kamu nggak ngerti. Allah menanya orang Allah lain. Allahnya aja nggak ngerti dia siapa. Aduh, Pak Munir ada. Udah yang lain, tema lain. Yang lain aja Pak Munir.
Itu Pak Munir. Jadi enggak bisa kita menjengkali Allah, itu enggak bisa. Mendalami Allah itu sampai kapanpun pengetahuan manusia tidak akan pernah bisa mendalami Allah secara utuh benar. Karena kita punya keterbatasan. Gitu Pak Munir. Ya kan? Justru kita mengenal Allah dari mana? Kalau kayak kami, maksud dari mana? Ya dari Alkitab. Gitu loh. Dari mana? Ya kan? Dari pengalaman hidup kami. Gitu loh. Gitu Pak Munir. Jadi kami sinkronkan Pak Munir. Apa yang dikatakan dalam Alkitab, kami sinkronkan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Gitu loh. Dalam keimanan kami. Sehingga kami tahu, oh iya benar itu Tuhan. Gitu loh. Oh benar dia itu Allah. Kan itu. Itu Pak Munir. Itu yang Allah yang hidup itu seperti itu Pak Munir. Jadi Allah yang hidup itu tidak hanya Allah yang terdiri dari kata-kata. Gitu loh. Allah yang hidup itu Allah yang bisa masuk sampai ke dalam sejarah kehidupan manusia. Gitu loh. Iya. Kalau hanya kata-kata saja Allah, aku mengenal Allah hanya kata-kata saja, itu bukan Allah yang hidup. Gitu loh. Itu Pak Munir. Kalau Allah yang hidup itu Allah yang betul-betul bisa kita rasakan, bisa kita alami, Iya, bisa kita nikmati. Itu Allah yang hidup itu. Betul itu Pak Munir. Jadi kalau Pak Munir nggak bisa merasakan Allah itu menjamah Pak Munir, berarti Pak Munir harus bertanya harus ada tanda tanya sebenarnya. Jangan cuma maut aja dengar kata ya Ustadz atau Pak Kiai. Karena ini soal keselamatan ini, waduh, nggak ada yang namanya keringanan. Munir, Jadi Nir, kau pikir gini loh Nir. Habil itu ngasih korban apa Nir? Kambing apa dinosaurus? Apa itu? Habil, Kabil sama apa? Anaknya Adam. Nggak tahu aku. Apa yang dikorbankan? Aku nggak tahu.